Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepadanya, disehatkan badan kita dengan kesehatan yang sempurna, dibersihkan hati kita, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan daripada segala bala musibah, dan juga mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ta'lim kita yakni halaman 15 atau 82. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Kam hasala lakal hawanu bil wuqufi ala abwabil makhluqin wa kam ahamuka wa anta la tarji'u ila maulaka. Kam hasala lakal hawanu bil wuqufi ala abwabil makhluqin. Seberapa banyak sudah engkau merasakan akan kenikmatan hasil daripada kenikmatan hawa itu, kenikmatan disebabkan mengikuti hawa nafsu. Bil wuqufi ala abwabil makhluqin, sebab terhentinya engkau di pintu makhluk, yakni bakal luput lawan makhluk aja, bakal lawan makhluk, makan, guring, bakawan, itu aja. Jasidin berapa banyak sudah ikam mendapatkan kenikmatan yang demikian itu, nang salawas pakumpul lawan makhluk tadi itu nang menuruti akan hawa nafsu. Wa kam ahanuka, berapa banyak jasidin kenikmatan yang kau dapatkan nang ahanuka tadi kan kenikmatan disebabkan menuruti hawa nafsu, nang pahujumannya itu mendapatkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam ahanuka, seberapa banyak jasidin kenikmatan yang engkau dapatkan daripada menuruti hawa nafsu, wa anta la tarji'u ila maulaka, sehingga engkau tuh pada mau kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bertobat nih sampai waktu ini, bertobatnya pada sungguh-sungguh nyaman beda kaji sidin pekawan makhluk tadi itu nang menuruti daripada hawa nafsu tadi, sehingga untuk bertobat dengan lawan Allah Ta'ala kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pahala. Jadi masing-masing kita sehingga jadi taubat kita kena pada sungguh-sungguh, ulang masih aja umpamanya maksiat. An Syekh Ma'inuddin Al-Asmari radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Syekh Ma'inuddin Al-Asmari radhiyallahu anhu sidin berkata, sidin ra'aitu fil manam huriyat wa hiya taqul ana laka wa anta li, qala fa baqitu nahwu shahrayn aw salasatan ashhur la astati'u li makhluqin kalaman illa taqayyatu li tibi kalamiha. Ujar Syekh Ma'inuddin, aku bermimpi seorang bidadari jasidin, wa hiya taqul, lalu bidadari tadi berucap, ana laka wa anta li, aku ini sagan engkau dan engkau untukku, sagan engkau. Menjadi bidadari tadi, aku ini ampun ikam dan ikam itu ampun engkau. Maka bidadari ini biar bertulisan di dahi bidadari ini bahwa aku ini diciptakan oleh Allah untuk hamba yang bertakwa. Di dahi bidadari itu. Jadi bila membaca tadi dahi itu berarti orangnya bertakwa, berjumpa dengan Allah bidadari. Nah, ujar Syekh Ma'inuddin bermimpi aja tadi, ana laka wa anta li, aku ini di sini yang bidadari ini, aku ini segan engkau dan engkau segan aku. Qala, ujar Syekh Ma'inuddin, fa baqitu nahwu shahraini aw salasatan ashhurin la astati'u lil makhluqin kalaman illa taqayyatu bi tibi kalamiha.
Aku Jesiden setelah lewat 2 bulanan, 3 bulanan, 5 bulan tadi itu nah, la astati'u li makhluqin kalaman. Ada kawa berpandir lawan makhluk. Sebab yang tadilah rasa asyiknya tuh tamimpi lawan bidadari, tapandir lawan bidadari. Padahal kalimatnya adalah kawa, tapi itu aja kalimatnya ada banyak ada. Nah, 2 bulan 3 bulanan Jesiden aku kata kalau pandirnya lawan makhluknya lawan pandir. Sebab asyiknya itu lawan nikmat yang diciptakan oleh Allah di dalam surga seorang bidadari. Makanya apa nikmatnya adalah bila bercakap berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala, nam betul-betul masuk kepada hadratnya Allah, sama baca Al-Qur'an, umpama beribadat, luar biasa asiknya. Nah, ini di sini yang bidadari aja 2 bulan 3 bulan kada pandiran lawan makhluk. Bila berpandir lawan makhluk, maka ya kulit di kalamiha. Muntah aku Jesiden. Nah, ada kawan muntah Jesiden. Nah, orang yang hatinya telah senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nang hati mereka itu sudah betul-betul kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nang taubatnya itu taubatan nasuha. Kafaka minal idbari an taftaha 'ainaka bihadzal dar. Cukup bagi engkau itu Jesiden menunjukkan diri engkau itu akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafaka minal idbari. Cukup bagi engkau itu sebagai tanda keingkaran engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, antabtaha 'ainaka fi hadzal dar. Nang pandangan engkau itu Jesiden memandang dunia. Artinya dunia itu lebih nyaman daripada akhirat. Dunia itu lebih asyik daripada akhirat. Cukup Jesiden dengan pandangan lebih itu engkau termasuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ketujuh dengan nikmat dan hidup di dunia. Maka dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak hidup di dunia nih bagi orang yang beriman itu sebagai bekal kita di akhirat. Bila bagi orang kafir sebagai nikmat, bagi orang munafik sebagai hiasan. Jadi bila orang beriman memandang dunia tadi sebagai nikmat, nyaman benar hidup di dunia tadi. Lalunya bersedap-sedap, kada segan berbekal untuk negeri akhirat, maka lepaslah ini daripada kedudukan orang yang beriman tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zakarata hayatid dunya linaftinahum fihi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan mata engkau itu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka tadi, yakni orang kafir memandang dunia ini akan nikmat tadi. Zahratul hayatid dunya, nang mana bunga kehidupan dunia itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinaftinahum fi, ujian dari Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Kebanyakan menganggap sebagai ujian, sebagai nikmat tadi, lalu terpedaya, lalu kan mau beramal ibadah lagi, dan mau bertobat untuk kembali kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu qaddara laka as-sihha wal marad wal ghina wal faqra wal farah wal hazan hatta ta'rifahu bi awsafihi. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagi engkau sehat, ada yang sakit, ada yang sugih, ada yang fakir, ada yang senang gembira, ada yang sedih. Supaya apa Tuhan menciptakan demikian itu kehidupan di dunia tadi? Ta'rifahu bi awsafihi, supaya kita tuh ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa taala. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Jadi bila orang kena belajar sifat 20,
bilanya memandang daripada segala macam-macam warna kehidupan, itu mesti hatinya tuh kembali kepada sifat Allah Ta'ala. Cepat kembalinya itu keistimewaan orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bilanya cepat kembalinya kepada Allah, hatinya itu senantiasa gembira beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada diri itu dia duka cita sedih terus. Nah, lalu sesuai dengan Al-Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ada duka cita, ada sedih lagi, sebab ketika datang sugihkah, miskin, sehat, sakitkah, kekecewaan masalah dunia, kegembiraannya, ujian, caciankah, ada getar hatinya itu, ada bahatar hatinya itu, hatinya tuh hanya beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus menerus gembira, dan setiap hari itu bertambah terus kegembiraan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap apa yang ditetapkan Allah, yang dikatakan oleh Allah pada seorang hambanya itu inya reda, dan setiap keredaan yang inya lakukan kepada Allah, Allah ubah ganti keadaan tadi. Bila kata reda kita dengan apa yang diberikan oleh Allah, Allah akan mengganti dari satu makam kepada makam yang lain. Apa saja itu di dalam warna kehidupan kita, bila datang ketentuan Allah kepada kita, bila hati kita reda, habis kisah itu datang pulang kadar yang lain, ketentuan yang lain, dan setiap perubahan kadar satu kepada kadar yang lain itu bila hati kita reda, maka bertambah makam kita itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya itu reda. Makanya ada orang berucap, ya aku dia masalah ada berlebihan, jangan musibah. Nah, maka itu aja musibahnya jangan ada berlebihan. Nah, Tuhan pada mengampihakan musibah itu bila kita ada reda dengan apa nak ditakdirkan Allah Ta'ala pada kita. Bila kita ampi reda, apa nak ditentukan sidin lawan kita tadi. Supaya kawan reda, yakni hati kita itu bisa mengembalikannya kepada Allah juga. Artinya harus ma'rifat dulu lah, harus belajar dengan sifat 20 itu lah. Bila kita belajar, lalu ngalih kembaliannya itu. Man sahibaka yauman aw yaumain walam yara minka naf'an tarakaka wa sahiba ghairaka wa anta tashabu nafsaka arba'ina sanatan walam tara minha naf'an. Man sahibaka yauman aw yaumain, berapa banyak nang mengawani engkau dalam sehari, 2 hari, orang nang mengawani engkau dengan walam yaraminka naf'an, lalu orang yang mengawani engkau tadi, yang menemani engkau tadi itu kada dapat manfaat sama sekali daripada engkau. Tarakaka wa sahiba ghairaka, maka kawan tadi pasti meninggalkan engkau dan mencari kawan yang lain. Kita nih kawan sehari, 2 hari, orang tipe kawan lawan kita. Cuman waktu itu kita dapat manfaat daripada kita kada juga memberi manfaat lawan orang tadi. Lawas kalawasan orang tadi ampih juga mengawani kita, ampih juga. Lalu mencari orang lain hal kita. Wa anta tashabu nafsaka arba'ina sanatan wa la tara minha naf'an. Nah, maka itu juga jasidin engkau mengawani akan nafsu engkau arba'ina sanatan 40 tahun bakawan lawan hawa nafsu aja. Menuruti hawa nafsu umpama nanti 15 tahun deh. Tapi 40 tahun berapa tahun? 55 ya lah. 55 umur, artinya tenang tuh benar masih ada kawan hawa nafsu. Maka kalian dapat manfaat apa-apa nang kenikmatan sesaat tadi aja, nang hawa nang tadi aja nang didapatkan kenikmatan sebab hawa nafsu tanpa hubungannya kehinaan gue di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang uang aja bakawan lawan kita kada dapat manfaat, ampihnya mengawani lawan kita
kita lawan hawa nafsu pada dapat kenapa 40 tahun sudah bakawan lawan hawa nafsu tadi ya makan bersungguh pada malam daun jaga dia tahajud kada sembahyang duha kada baca Quran kada sudahnya ay hati kita ibadah zikir lawan Allah Ta'ala ada dapat manfaat apa-apa jasidin fakol laha maka jasidin waktunya sudah engkau kata bagi diri engkau tadi irji'i ya nafsu ila ridha rabbik talama waqaftuki fi syahawat fatabaddali ba'da bitalati bishtighali billah wa ba'da al-kalami bis-sukti wa ba'da al-wuqufi bil harati al-julus bil khalawat kata baginya tadi bagi nafsu tadi jasidin hai nafsu kembalilah engkau kepada redha Tuhan engkau. Artinya nang nafsu apa lawama nafsu apa kembali kepada nafsu mutmainnah. Artinya nafsu yang baik-baik aja lagi. Nafsu yang baik-baik tadi yakni hendak beribadah lawan Allah, ibarat makan itu secukupnya, ibarat berita secukupnya, ibarat bersosial itu secukupnya. Sisanya apa? Sisanya lawan Allah Ta'ala aja. 40 tahun sudah lawan makhluk. Apabila juga kita menghadap lawan Allah Ta'ala duduk di pasahapan. Irji'i ya nafsu ila ridha rabbik. Cukup sudah, kembali engkau ya nafsu jasidin. Datangi Tuhan engkau tadi, datangi bila hendak beruntung. Talama waqaftuki fi syahawat. Sudah lama engkau jasidin mengumpati daripada nafsu syahwat tadi. Bakumpul lawan hawa nafsu itu sudah lawas benar. Cukup aja sudahlah. Jangan tapi lawas. Artinya tuhuk aja sudah tenang nyamannya tuhuk sudah. Fatabaddali ba'da bitalibi bishtighali billah wa ba'da kalami bil sukti. Ganti di sini diganti. Nah selama ini sibuk lawan makhluk, jadi diganti sibuk lawan Allah. Nah mulai ya sudah baca Al-Quran mulai. Sampai yang malam mulai. Beribadah, baca dalail, baca burda dimulai. Sebab zaman kita ini zaman yang harus beramal ya. Harus berlumba-lumba beramal. Ada lagi berlumba-lumba beraliman. Orang alim banyak sudah sedunia sudah sedipang orang alim. Memang beramal sedikit orang yang mengamalkan. Nah cukup sudah kita. Wa ba'da kalami nusulti. Selama ini banyak bicara diganti air. Jangan tapi banyak pandir lagi. Banyak kita diam aja sudah. Berdiam aja cuman mengetik di HP, komen dan sebagainya. Ada berdiam juga. Nah, diganti lawan berzikir kepada Allah. Banyak kita salawat, banyak kita beristighfar. Itu aja sudah. Banyak kita baca Quran. Wa ba'da al-wuqufi bil haratil julus bil khalawat. Dan sudah selama ini banyak duduk-duduk kumpul lawan makhluk. Diganti lawan rami sudah kesana kamari bakawan kumpul sana kumpul sini duduk sana duduk sini bakawan hampiran sudah bakawan aja banyak di rumah keluar rumah sekadar begawi aja cari nafkah boleh ke rumah kitab aja yang dikawani ya nah terutama ini kita dibacai. Wa ba'dal unsi bil makhluqin al unsa bil khaliq. Dan selama ini merasa nyaman lawan makhluk, merasa tenang dengan makhluk, diganti juga dengan merasa tenang dan nyaman dengan Allah, dengan Sang Khaliq. Wa ba'da qurana is-su'i mu'asyarata ahlil khair was salah. Dan berteman jasidin yang selama ini berkawan lawan kada baik, kawan jasidin kawanan kita wah ini lawan orang saleh aja, orang manfaat jasidina ahli dengan kebaikan. Nah, itu jalannya orang nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ij'al ahwalaka ala dhiddi ma kunta alaih. Lalu jasidin jadikan keadaan tadi
Ij'al ahwalaka, jadikan keadaan engkau tadi ala qadri ma kunta alaihi, berbeda dengan apa yang sudah biasa engkau kerjakan. Berubah berapa? 180 derajat. Orang kembali ya. Makanya orang belajar kitab Bidayatul Hidayah adalah dilajari kita oleh Imam Ghazali itu atau waktu dilajari sendiri. Mulai bangun urip sampai kembali urip. Jangan keluar di sini daripada waktu yang sudah diatur, yang sudah disusun, termasuk wiridannya, termasuk zikirannya sudah disusun, disusun. Bila ada jasin lain daripada daftar yang kita susun tadi, baik perbuatan maupun wiridan kita tadi jasidin, maka utamakan jasidin apa yang sudah kita susun tadi supaya waktu engkau berkah. Jadi bila orang sudah mengumpati mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah itu adalah menyusun sudah jadwal kehidupannya, kegiatan sehari-harinya, lawan wirid-wiridnya tersusun sudah, mesti ini masuk kepada orang kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kegiatan kita kayak itu aja, biar coba terpakai pikiran jalan. Nah kayak itu panggilan kita mulai bangun duri gitu, bang isok kayak itu bangun kan bulik pulang itu panggilannya pulang. Nah maka bila kita pada maatur, jadi akan kegiatan kita tadi, kada kita susun, kada kita jadwal, zikir kada kita atur juga, zikir wiridannya nampaknya nang dibaca. Artinya waktu berjalan kayak itu aja, bingung apa yang ada digawe, duduk-duduk, sempang-sempang apanya, maka jadi Imam Ghazali waktu engkau tuh sia-sia akhirnya dan menjadikan penyesalan kelak engkau di yaumil akhir. Ij'al ahwalaka ala dini ma kunta alaihi. Jadikan keadaan engkau itu berbeda dengan keadaan engkau yang biasanya engkau lakukan. Ij'al badala sihri fi ma'siyatillah sihri fi ta'atillah. Nah selama ini dari maksiat kepada Allah, ganti lawan taat kepada Allah. Dijaga. Dijaga. Selama ini maksiat aja, dijaga dengan taat kepada Allah. Wa ba'da iqbali ala ahli dunya al-i'rad 'anhum wa iqbali 'ala Allah. Selama ini menghadap ahli dunia aja, kau ganti dengan berpaling daripada dunia tadi, kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da isgha'i li kalamihi min isgha'a wal istima'a li kalamillahi azza wa jalla wa zikrih. Dan selama ini kau serius mendengarkan perkataan makhluk, duduk di warung mendengarkan diri aja, atau duduk di muka TV mendengarkan kisah TV aja, melihat film sinetron aja, atau buka WA aja, wah ini diganti mujassidin dengan membaca Al-Quran, mendengar firman Allah, kalam Allah, atau berzikir jasidin. Wa ba'dal akli bisyarrihi wasyahwatil akla al-qalil alladhi yu'inuka 'ala ta'at. Setelah kamu makan dengan yang buruk, dengan syahwat, jasidin yang dimakan dengan kada baik, dengan haram-haram, maka jasidin minta tolong lawan Allah Ta'ala, minta tolong tunggari kita, bagi kita jasidin, supaya kawan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ujar Allah Ta'ala, aku beri petunjuk. Ini tadi menuju kepada jalan Allah. Tolongi pian asal hati kita ini, niat kita ini kuat untuk kembali kepada hadrat Allah. Ya Allah, ulun bertobat kepada Engkau. Ya Allah, ulun hendak bersungguh-sungguh menuju kepada hadrat Engkau. Ulun kada lagi berkumpul, tapi banyak berkumpul makhluk seadanya aja lagi. Banyak berkumpul kepada Engkau. Niatakan Allah tolongi, pasti tugali kita pelan-pelan berubah, kita ingin berubah mesti. Allah kita akan mengatur seberdaan asal kita bersungguh-sungguh hendak menuju hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna ma'asallah man lam ya'rif iqabah. Orang yang berani maksiat kepada Allah Ta'ala man lam ya'rif iqabah. Orang itu kada tahu akan siksanya Allah. Nah, jahil juga intinya lah, nambah maksiat tadi itu. Tapi dia orangnya baik gitu dia, alim, orangnya malah baca kitab. Ilmunya kada bermanfaat, ilmunya kada masuk ke dalam hati. Lalu maksiat tadi kada takutan. Maka bila ia bermaksiat tetap dipadahkan kada kenal dengan siksaan Allah, kada takut. Tapi mudah dalam masalah neraka dibetari bahwa orang yang kada sembahyang siksanya kayak ini, bila orang yang macam-macam maksiat ini siksanya ini, semuanya kada takutan. Tetap menjauhi maksiat. Nah, waktu sia-sia kenapa ada dianggapnya penting? Biasa saja. Karena ini kada kenal akan siksanya Allah. Ada takutan hati ini, kada takutan lawan Tuhan. Waktu nang buang sia-sia, namanya kada tapi berzikir, namanya kada tapi baca Al-Quran, namanya kada tapi sungguh-sungguh menghadap Allah, masih aja belum melawan dosa tadi, sebab kurangnya ini ma'rifat tentang siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pada takutan, bila ada takutan, ya kan bermaksiat tadi. Wa inna ma taraka ta'atallahi man lam ya'rif sawabah. Dan orang yang berani meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka ini akan tahu daripada balasan pahala Allah. Fadilat amalnya pada tapi tahu ya. Fadilatnya istighfar, fadilatnya sholawat, fadilatnya zikir. Tahu juga umpamanya, cuma kadang menggerakkan hatinya untuk beribadat juga. Kayak sholawat umpamanya, tahu wae fadilatnya. Man shalla alaihi wahidah, satu kali bersalawat lawan aku dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Itu aja nak tahu. Nah, kalau kita bisa semangat tambahi lagi fadilatnya, didengarkan masalah fadilat badan amal. Dan Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku, Allah kembalikan rohku kepadaku untuk menjawab salamnya ini tadi. Hubungnya lawan Nabi. Nah, banyak fadilat salawat, fadilat istighfar, macam-macam fadilat Quran banyak juga. Cuma karenanya sedikit mendengar akan balasan Allah tentang pahala ibadat tadi itu, ketaatan tadi, lalu semangatnya untuk beribadat itu kurang juga. Lalu maksiatnya banyak, ibadatnya sedikit. Umur 40 lah lebih sudah. Siapa nak umur 40 lebih, ya Nabi, tak banyak keburukannya daripada kebaikannya, maka jasizin silahkan cari kedudukannya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falau ittala'u ala adabillahi lama ghafalu. Seumpama orang yang maksiat tadi itu tahu akan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab neraka tadi, maka mereka itu tidak akan melupa. Walau ittadau ala ma'adallah li ahli jannah lama taraka tarfata ain. Dan dikala mereka itu mengetahui pahala yang dijanjikan Allah Ta'ala bagi orang yang ahli jannah, di ahli jannah tadi, untuk penduduk surga, lama tarakuha tarfata ain, kada meninggalkan ketaatannya walau sepajak mata. Ini kada tahu sampai. Nah, di situ pentingnya kita menuntut ilmu agama. Makanya jangan kita lah
bila badan ini masih kuat, sehat, segar, bugar, nafsu itu kuat mengajak kita untuk maksiat, maka jangan dulu banyaki engkau hadir di dalam majelis ta'lim, yang mana majelis ta'lim itu banyak mengingatkan engkau tentang azab Allah, supaya nafsu tadi halus. Nah, tapi ketika usia engkau itu sudah senja, mulai nafsu engkau badan engkau mulai melemah, ada tapi itu lagi nih gagah kayak nang lagi muda lagi, maka presiden perbanyak engkau mendengar akan fadilatul amal, kan rahmat karunia Allah, ampunan dari Allah, supaya hati engkau presiden mengharap akan ampunan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga seimbang akan khauf dan raja'nya tadi, lalu selamat dunia dan akhirat. Idza sahibta abna'ad dunya jadabuka ilaiha. Ketika engkau berkawan lawan orang ahli dunia, maka dia akan menarik engkau cinta kepada dunia itu. Bakawan orang nang ahli dunia, nang hatinya cinta lawan dunia, nang pikirannya bisnis saja, tak umpat dua berbisnis, nang pikirannya itu partai, ya umpat dua partai, nang kawan tadi umpamanya bola aja umpat dua main bola. Bila berkawan lawan ahli dunia, maka kita umpat juga mencintai masalah dunia. Wa idza sahibta abna al-akhirah jazabuka ilallah. Berkawan lawan ahli akhirat, maka tak umpat juga kita cinta kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum liman yukhalilu. Ujar baginda Nabi, orang yang dikumpulkan dengan agama kekasihnya, maka lihatlah kamu semua pada orang yang dijadikan kekasihnya. Jadi bila orang berkumpul masalah agama aja, maka mereka itu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hendak melihat kekasih Allah, yakni orang yang setuju kumpul masalah agama, ya kan menjadi ta'lim, berzikiran, baca burda, maulid, habsyi, kumpulannya itu aja kawanannya. Itulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama takhtaru li nafsikal makilat tayyibatil lati la darara fiha, wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah, pertolongan dari Allah, hingga kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, sehingga tergolong daripada ilmu yang bermanfaat, dan istiqamah di dalam menuntut ilmu agama hingga akhir hayat kita, dan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Akhirul kalam, ulun minta maaf apabila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu zikri fa'alam